Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. An la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara Bedah Buletin Kapa, dan untuk kesempatan edisi ini 84 penghujung bulan Rajab, ya, mengangkat tema Isra Mi'raj dan urgensi bersama kami. Insyaallah sudah hadir Dr. Atin, nanti akan menyampaikan materi ini secara lebih panjang lebarnya, ya, nanti akan disampaikan oleh beliau. Dan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya kita masih tetap senantiasa, ya, hadir di acara Buletin Kapa ini, dan insya Allah akan terus kita lanjutkan. Dan tentunya sangat berharap adanya masukan, ya, kritikan, saran, dan hal-hal yang memang dapat semakin meningkatkan kualitas acara ini, dan juga tentunya dapat istilahnya memberikan kontribusi yang lebih baik lagi, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ya, kita langsung saja, ya, kita sapa pembicara kita pada sore hari ini, yakni Dr. Atin. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah telah hadir Dr. Atin, ya. Beliau nanti akan menyampaikan bedah buletin edisi 184 dengan tema Isra Mi'raj dan urgensi khilafah. Untuk itu supaya tidak panjang lebar lagi, kita langsung saja kepada beliau. Silakan Ustaz. Tafadhal mashkur. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas kebaikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat sehat. Karena kalau kita sedang sakit, kita nggak bisa mengikuti acara seperti ini. Alhamdulillah, sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang. Alhamdulillah. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya.
karena ini kita membicarakan masalah Isra Mi'raj dan hubungannya dengan khilafah. Ada baiknya kita setelah membaca buletin, ya, buletin yang kita maksud, yang kita bedah itu buletin apa, kita mereview ulang surat Al-Isra ayat 1. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya, Masjidil Haram yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram yang di Mekah. Ya. Kenapa perlu saya sampaikan? Yang di Madinah, masjidnya Nabi, ya, Masjid Nabawi, itu juga disebut Masjidil Haram. Nah, yang dimaksud di sini adalah Masjidil Haram yang di Mekah. Ya. Ke Masjidil Aqsa. Nah, itu review tentang surat Al-Isra yang berhubungan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada baiknya juga kita mereview kembali peristiwa yang terjadi pada malam hari itu. Ya. Peristiwa yang terjadi pada malam hari. Dikisahkan tentang Isra Mi'raj itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Ya, kisah tentang Isra Mi'raj itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Dalam Kitabul Iman, ya. Bab Al-Isra bi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam wa fardus sholawat. Nah. Dan juga ada dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari itu pada awal kitab sholat, kaifa furidat as-sholah, atau bagaimana sholat diwajibkan dalam peristiwa Isra. Nah, ya, dua kitab yang sudah mencantumkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dalam tertib, kalau saya bahasakan mudahnya itu tingkat kesohihan kitab setelah Al-Quran, itu adalah ya, kitab Bukhari dan kitabnya Sahih Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu. Dan dalam tertibnya apa ya bahasanya? Gini, kalau ada hadis itu di kitab Sahih Bukhari dan ada juga dalam kitab Sahih Muslim, maka itu yang tertinggi. Nah, gitu ya, itu yang tertinggi. Nomor 1 derajatnya. Kemudian di bawahnya itu baru kitab Sahih Bukhari. Nah, hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Baru di bawahnya itu baru hadis-hadis yang dimuat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, informasi tentang Isra Mi'raj itu atau hadis tentang Isra Mi'raj itu ada dalam keduanya, yaitu di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim ada. Jadi derajatnya
di tempat yang paling tinggi. Nah, nomor 1, ya. Semoga bisa dipahami. Bagi yang ingin ngecek, mangga dicek, karena salah. Di kitab Sahih Muslim, dalam Kitabul Iman, dalam kitab Sahih Bukhari, di kitab sholat, bab kaifa furidat as-sholah, gitu ya. Nah, oke. Saya ingin sedikit saja mereviewnya, karena panjang sekali hadisnya ini, panjang. Ya, panjang. An Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyadu tawilun fauqal khimari wa dunal baghl. Nah, ini review ya, supaya nggak lupa bagi orang yang sudah pernah mendengar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ini sahabat ya, level sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, didatangkan kepadaku buraq. Ia adalah hewan berwarna putih, tubuhnya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bigol, bigol atau bagal, gitu. Yaitu peranakan kuda dengan keledai. Atau bahasa Indonesianya gampangnya bagal. Nah, itu kendaraan yang dipakai. Wujudnya seperti itu. Ya. Kemudian, ya, lanjutannya, nah, saya bacakan saja terjemahnya sedikit ya. Ia mampu melesat sejauh mata memandang. Masya Allah. Melesat dengan kecepatan sejauh mata memandang. Sret. Bes, itu aja. Sudah nyampe di sana. Nabi melanjutkan, aku menungganginya sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu aku mengikatnya dengan ikatan yang biasa digunakan oleh para nabi. Kemudian aku masuk ke masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat, lalu aku keluar. Ya, ini ya. Sekedar mereview lagi ini. Kira-kira jarak dari Mekah sampai di Baitul Maqdis itu sekitar 1250 km. Bayang ya. Jarak 1250 km sekitar itu. Dari Mekah sampai Baitul Maqdis. Itu ditempuh dengan kendaraan yang namanya buraq tadi itu. Dan kecepatan buraq itu seret gitu, sudah sampai di sana. Masya Allah. Ya, luar biasa. Ya, itu review dulu. Nah, kemudian Malaikat Jibril membawakan untukku ya, segelas khamr dan segelas susu. Aku memilih susu. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam berkata, engkau telah memilih fitrah atau kesucian. Artinya, pilihan Nabi Muhammad SAW ya, itu benar. Ya, tidak memilih khamr, tapi memilih susu. Nah, setelah itu, buraq membawa kami naik ke langit. Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa kamu? Jibril jawabnya. Ditanyakan kepadanya, siapa yang bersamamu? Ia menjawab, Muhammad. Ya, ditanyakan lagi, apakah ia telah diutus? Jibril menjawab, ya, ia telah diutus. Setelah itu, pintu langit pertama terbuka untuk kami. Dan ternyata aku bertemu Adam alaihissalam. Nah, ia pun menyambutku dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Nah, jadi di langit pertama, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam dan sangat gembira.
Nabi Adam sangat gembira dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan terus ya, cerita ini terus lanjut sampai langit berikutnya, langit kedua. Kejadiannya pun sama. Dan di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan, bahasanya di sini, aku bertemu anak bibiku, nah, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Nah, dari sini sengaja saya bacakan pelan-pelan supaya ingat dan menambah pengetahuan kita ya, bahwa di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam ya, dan Nabi Yahya bin Zakaria. Nah, Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria. Semoga salawat Allah untuk keduanya. Kemudian menyambutku dengan gembira dan mendoakan kebaikan untukku. Nah, kemudian dilanjutkan ke langit ketiga. Ceritanya pun sama, tetap minta izin, kemudian ditanya-tanya, kemudian diizinkan untuk dibukakan pintunya dan beliau pun memasukinya. Dan di langit ketiga, ternyata Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang dianugerahi setengah dari ketampanan. Masya Allah. Ia menyambutku dengan sukacita dan mendoakan kebaikan untukku. Selalu didoakan oleh para nabi. Setelah itu, ya lanjut ke langit keempat. Ceritanya sama. Nah, di langit keempat, ternyata Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris alaihissalam. Ia pun menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Seperti itu. Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 57, ya, yang artinya begini. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, oke, saya lanjutkan. Lanjut naik ke langit yang kelima. Ya. Bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan disambut dengan gembira dan didoakan untuk kebaikan Nabi Muhammad SAW. Lanjut naik lagi ke langit ke-6. Nah, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sama disambut dengan gembira dan didoakan untuk kebaikan beliau. Kemudian dari langit ke-6 melanjut lagi naik ke langit ke-7. Nah, sama tetap minta izin, minta dibukakan pintunya, baru boleh masuk. Ya. Dan di langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang waktu itu Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sambil bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, diceritakan ya, di Baitul Ma'mur itu dalam setiap harinya 70.000 malaikat masuk dan tidak pernah kembali. Artinya apa? Betapa luasnya itu ya Baitul Ma'mur. Tempatnya di langit ke-7. Nah, gitu ya. Jadi ada Baitul Maqdis di Palestina, ada Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Di mana langit ke-7 ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan
Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu. Masih lanjut lagi, ya. Kita lanjutkan kembali. Nabi SAW kemudian beranjak menuju Sidratul Muntaha. Di sanalah, ya, pohon bidara besar yang daunnya lebar seperti telinga gajah dan buahnya seperti kendi besar. Nah, Nabi SAW bersabda, tatkala Sidratul Muntaha ditutup atas perintah Allah, keadaan pun berubah. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang mampu menggambarkan keindahannya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepadaku tentang kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, sudah kebayang ya dahsyatnya peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Saya lanjutkan kembali, ya, biar tuntas hadis dari yang saya lihat dari depan tadi saya bacakan, biarpun sedikit saya bacakan awal aja ya, teks Arabnya. Saya akan lanjutkan. Ya. Setelah itu, aku lalu turun dan bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ia bertanya, apa yang telah Tuhanmu tetapkan untuk umatmu? Aku menjawab, sholat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata, kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan kepadanya. Sungguh, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Dan sungguh, aku telah menguji dan mencoba Bani Israel. Nah, gitu. Nabi Musa menghimbau, menganjurkan pada Nabi Muhammad SAW untuk minta keringanan. Karena umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, sudah dicoba, sudah pernah, dan tidak mampu. Terlalu berat. Nah, ya. Saya lanjutkan kembali. Nabi SAW melanjutkan, aku kembali kepada Rabb-Ku sambil memohon. Ya. Wahai Tuhanku, ringankanlah umatku. Ia lalu menguranginya 5 waktu. Aku kembali kepada Musa dan berkata kepadanya, aku mendapatkan keringanan 5 sholat. Ya, gitu ya. Aku mendapat keringanan 5 sholat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan kepadanya. Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Aku pun berulang kali menghadap Rabb-Ku yang maha suci lagi maha tinggi dan bertemu dengan Musa alaihissalam sampai akhirnya Allah berfirman. Ini. Wahai Muhammad, ya, kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat dinilai 10 kali. Sehingga nilainya 50 kali sholat. Barang siapa berniat mengerjakan kebaikan, tetapi tidak sempat melakukannya, ditetapkan baginya 1 kebaikan. Jika melakukannya, ditetapkan baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang ingin mengerjakan keburukan atau dosa, tetapi tidak jadi melakukannya, tidak ada keburukan yang dicatat untuknya. Jika melakukannya, ia dicatat melakukan 1 keburukan. Gitu. Nabi SAW bersabda, aku kemudian turun menemui Musa alaihissalam untuk yang terakhir kalinya dan memberitahukan kepadanya ketetapan Allah itu. Kemudian Nabi Musa berkata,
kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, aku telah kembali menemui Rabbku hingga aku merasa malu kepada. Nah, kebayang ya, mondar-mandirnya Nabi Muhammad SAW dari Sidratul Muntaha ke langit ke-6. Karena apa? Tempatnya Nabi Musa tadi kan di langit ke-6. Nah, yang ke-7 kan Nabi Ibrahim, ya gitu ya. Setelah dapat perintah sholat 50 waktu, ya, turun sampai langit 6 ketemu Nabi Musa alaihissalam. Dianjurkan minta keringanan. Naik lagi. Keringanan lagi. Turun lagi. Nah, ketemu Nabi Musa lagi. Naik lagi. Nah, berkali-kali, entah berapa kali. Allahu a'lam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW merasa malu, ya, merasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah dikasih keringanan demi keringanan, yaitu beban sholat yang asalnya 50 kali, 50 waktu menjadi sisa 5 waktu, dan nilainya yang 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Nah, ya. Ini review tentang hadis Isra Mi'raj. Dan ini adalah peristiwa besar. Ini peristiwa besar. Kenapa saya katakan peristiwa besar? Ya, waktu itu teknologi yang paling canggih pun, ya, maksud saya teknologi transportasi yang paling canggih pun, yang dikuasai manusia zaman itu, paling banter kan segitu. Teknologi transportasi kan naik kuda, atau naik onta. Dan tidak mungkin memang, kalau orang naik kuda, berangkat habis sholat isya, misalnya jam 8 malam, ya, anggap aja gitu. Kemudian nyampe ke Baitul Maqdis, ya, dari Mekah, anggap aja jam 8 malam. Kemudian nyampe di Baitul Maqdis di Palestina, ya, dengan jarak sekitar 1.250 km. Itu nyampe dalam waktu semalam itu nggak mungkin untuk ukuran manusia zaman itu. Nggak mungkin. Ya. Bayangkan saja berapa kecepatan kuda yang paling cepat waktu itu. Nggak akan nyampe. Nah, kita bayangkan aja ya, sekarang kita mudik misalnya. Mudik. Nah, misalnya dari mana? Dari Bandung sini. Dari Bandung sini, naik tol. Sampai Nganjuk misalnya 700 km misalnya. Nah, nggak pada sekitar 750 atau 700 km misalnya. Itu nyampe sana sekitar mungkin 9 jam. Gitu. Pakai mobil. Kalau jam 8 malam, kita hitung misalnya 9 jam, ya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nyampe sana itu jam 5 pagi. Sudah subuh, ya kan? Itu baru nyampe sana. Belum kembali lagi ke Bandung lagi. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, jaraknya waktu itu 1.250 km. Nyampe mana kira-kira 1.250 itu ya? Kalau dari Bandung, Surabaya itu masih kurang itu. Masih kurang, karena dari Nganjuk, Surabaya itu paling sekitar 150 km. Jadi sekitar Bandung, Surabaya, itu paling cuma 900 km. Masih kurang ke timur lagi. Nggak ada yang bisa mampu menempuh jarak itu, seret, langsung balik lagi. Nggak kuat juga orangnya. Gitu. Nggak kuat juga. Gitu ya. Nah, ini peristiwa yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Sehingga ini menjadi mukjizat, ya, Nabi Muhammad SAW. Dan waktu itu memang
Nabi Muhammad bukan perjalanan sendiri, gitu loh. Nabi Muhammad bukan melakukan perjalanan sendiri, tapi apa? Diperjalankan. Ya, gitu ya. Diperjalankan itu beda dengan perjalanan, beda. Ya. Kalau perjalanan, ya itu tadi orang naik mobil, orang naik kuda berangkat ke suatu tempat, itu perjalanan. Kalau diperjalankan, enggak gitu. Ya. Gambaran itu begini, misal ya, pengertian diperjalankan itu ada semut. Mungkin pernah saya menerangkan, tidak tahu di mana. Ada semut. Semut ini nempel di sepatunya orang. Ya, misal orang itu duduk di bandara. Ya, duduk di bandara. Anggap aja Bandara Husein gitu ya. Dia duduk-duduk di situ. Mau berangkat. Masuk pesawat, naik pesawat, semut ini tetap ada di bajunya orang itu. Dan ikut naik pesawat. Gitu. Kurang lebih begitu. Nah, semut ini akhirnya ikut perjalanan orang itu naik pesawat ke tempat yang sangat jauh. Nah, gitu ya, sangat jauh. Anggap aja misal gampangnya aja lah, dari Bandung ke Surabaya. Nah, pagi misalnya, nyampe di sana 1 jam misalnya. Kemudian orang ini tadi pun tidak lama setelah dari Surabaya, kembali lagi ke Bandung. Dan semut tadi itu masih ikut di badannya atau di bajunya orang tadi itu. Sehingga semut ini ya, ikutlah ke Bandung lagi. Sesampainya di Bandung, nah, turun. Nah, orangnya tadi, semut pun ikut turun. Nah, kemudian semut ini akhirnya turun dari badannya orang tadi itu. Kemudian dia menemui teman-temannya, kawan-kawannya sesama semut di bandara, ngomong, cerita, aku barusan dari Surabaya. Jam berapa kamu berangkat? Tadi pagi. Sekarang sudah nyampe di sini lagi, di Bandung lagi. Kira-kira semut yang lain pada percaya atau tidak? Sangat sulit dipercaya. Mana mungkin. Nah, gitu. Itulah gambarannya ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalimat ayatnya tadi itu diawali dengan kata Subhanalladzi. Nah, gitu. Ada yang ngomong kalau memakai kata Subhana itu Maha Suci Allah. Di situ ingin ditunjukkan ke maha hebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Karena hanya Allah saja yang mampu memperjalankan hambanya sedemikian hebatnya, sedemikian dahsyat. Gitu. Ya. Sehingga peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra-nya saja, ya, Isra-nya saja, yaitu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika diceritakan kepada orang-orang di Mekah, itu banyak yang tidak percaya. Orang-orang Quraisy yang asalnya mendustakan Nabi, lebih mendustakan lagi. Bahkan ini menjadi ujian keimanan, ya, menjadi ujian keimanan bagi orang-orang yang sebelumnya sudah beriman. Nah, karena memang secara logika manusia nggak masuk, gitu, ya. Dan pada peristiwa itu muncullah Abu Bakar, ya, muncullah Abu Bakar yang ketika mendengar cerita itu, mendengar kabar itu, langsung membenarkan. Ya. Komentarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu,
Kalau itu yang ngomong Nabi Muhammad, maka percaya, langsung percayakan, langsung percayai, maaf. Dari situlah ya Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelar as-siddiq, ya, as-siddiq, orang yang membenarkan. Gitu. Ya, ini review. Nah, terus ya, apa yang akan kita bahas setelah review peristiwa tadi itu? Gini. Peristiwa Isra Mi'raj yang sangat dahsyat ini ya, terjadi sekitar tahun 10 kenabian. Ya, setelah tahun ke-10 kenabian. Ya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dan di Madinah terbentuklah Darul Islam, negara Islam. Terbentuklah kekhilafahan di Madinah untuk yang pertama kali. Dan di sana sudah siap semua orang-orang yang mendukung dengan segala konsekuensinya dengan berdirinya negara Islam di Madinah. Nah, kita review lagi ke belakang tadi. Ujian besar, ya, peristiwa Isra Mi'raj itu kan ujian besar, baik bagi orang yang sudah beriman sebelumnya atau orang yang sebelumnya belum beriman. Dan orang yang lulus dengan ujian berita besar tadi, yaitu Isra Mi'raj tadi, mereka itulah orang yang benar-benar siap menjadi pendukung Nabi Muhammad SAW dalam mengemban dakwah, dalam mengemban risalahnya ke seluruh penjuru dunia, ke seluruh alam. Nah, itulah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Ya, itu ya. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ingin kita pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj ini dan hubungannya dengan kekhilafahan ya, yang insya Allah akan datang, yaitu khilafah alamin haji nubuwah, khilafah rasyidah alamin haji nubuwah, ya, khilafah yang kedua as-tsaniyah, ya. Yaitu apa yang ingin kita pelajari dari sini adalah butuh suatu ujian besar, mungkin sebuah peristiwa besar untuk menyiapkan orang-orang yang betul-betul akan bisa mendukung ya, ketika khilafah yang kedua itu yang berjalan di atas manhaj kenabian, khilafah rasyidah ala minhaj nubuwah, itu nanti akan berdiri dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi pemantik buat kita. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolong-penolong agama. Semoga kita menjadi orang yang dipilih di antara sekian banyak hamba-hamba Allah. Dan itu adalah karunia yang sangat besar. Dan tidak ada salahnya kita berdoa supaya kita menjadi orang yang terpilih. Baik, mungkin itu untuk bahan diskusi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya kembalikan kepada Ustaz Denny. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Enggak, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, seperti tadi disampaikan ya, Sadap terakhir bahwa bagi hadirin rahimakumullah yang akan menyampaikan pertanyaan ya, ataupun tanggapan
apapun yang berkaitan dengan tema kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan. Tadi disampaikan bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, itu jelas ya, mulai dari diperjalankannya baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, ya, hingga diperjalankannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, hadirin rahimahullah, terkait dengan hal yang kedua, ya, urgensi khilafah, ya, ini hal yang memang menjadi PR kita bersama, ya, di mana ini adalah merupakan kewajiban, ya, yang melekat, ya, pada diri kita pada saat ini pasca kekhilafahan Islam ini runtuh, ya, di awal abad ke-20, ya, tepatnya pada tahun 1924. Nah, dan itu bertepatan dengan bulan Rajab. Jadi ini momen yang di satu sisi Isra Mi'raj adalah merupakan hal yang sangat menggembirakan bagi kaum muslim, kaum mukmin, ya, karena dengan adanya peristiwa ini, ya, Allah angkat derajat, ya, kaum muslim ini, ya, menjadi umat yang terbaik, ya, dengan langsung, ya, baginda Rasulullah SAW itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada nabi dan rasul yang sebelumnya itu seperti sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keistimewaan, ya, kemuliaan yang Allah berikan, ya, kepada baginda Rasulullah SAW dan tentunya kita umatnya, gitu, sebagai umat yang terbaik yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan, ya. Maka dari itu dengan berbagai aturan, ya, kemudian sistem, ya, yang telah ada di dalam syariat Islam, ya, yang itu baru akan nampak, ya, keagungannya, kemuliaannya Islam itu, manakala itu bisa diterapkan secara kafah, ya, secara menyeluruh, ya, tidak hanya pada tataran individu, ya, juga tidak hanya di tataran kelompok, tapi juga pada tataran masyarakat dan negara. Gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama 100 tahun berarti, ya, 1 abad kita tidak, ya, dinaungi dengan sistem yang diwariskan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilanjutkan oleh para sahabat, ya, dengan Khulafaur Rasyidin, ya, dan dilanjutkan juga oleh para khalifah berikutnya. Maka saat ini, ya, kondisi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kaum muslim adalah kondisi yang sangat mengerikan. Jadi kalau apalagi, ya, bahasa yang lebih ini, ya. Jadi mengerikan karena memang terjadi muskilah yang tidak pernah ada ujungnya, tidak pernah ada solusi, ya, dari sistem yang melingkupi kehidupan kaum muslim, ya, khususnya dan kehidupan manusia pada saat ini.
berbagai krisis yang terjadi, kemudian juga kemiskinan, kemudian ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin, antara para kapital yang hanya 1% dengan sisanya yang itu menjadi masyarakat yang tidak tersejahterakan atau dikatakan sebagai masyarakat miskin, bahkan di bawah garis, ya, lebih miskin lagi, ya. Itu terjadi ya, antara kapitalis di satu sisi dan masyarakat ya, manusia yang lainnya secara umum, yaitu di sisi yang lain ya, ini nampak terjadi. Dan ini adalah kondisi yang tidak ideal ya, kondisi yang tidak manusiawi, dan kondisi yang menestapakan ya, kehidupan manusia. Dan ini bukan karena kita sebagai muslim kemudian mengatakan hal tersebut, yang tentunya kita menolak ya sistem yang ada yang diterapkan pada saat ini. Ternyata juga mereka pun ya, di antara mereka pun ya, masyarakat mereka pun itu merasakan ya, bagaimana masyarakat Amerika juga kemudian melakukan demonstrasi, melakukan protes terhadap kondisi hal ini ya, di mana mereka menyatakan 1% menguasai yang lainnya seperti itu, yang lainnya hanya mendapatkan 1% seperti itu. Nah, jadi ini yang terjadi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini ya, yang nampak ya di dalam kehidupan manusia pada saat ini adalah apa yang telah terjadi selama kurun 100 tahun ini, bahkan mungkin sebelumnya ya, pasca sekitar di mulai abad 17 ya, mereka melakukan upaya untuk menyebarkan ideologi sekularisme kapitalisme ya, hingga itu merasuk ya di benak-benak manusia ya, terutama kaum muslim ketika itu yang masih berkuasa dengan kekhilafahan Utsmani, dan sampai kemudian ke maka perlu juga kita merenungkan hal ini ya, bahwa yang harus kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana kita pun ya, dengan dakwah Islam ini ya, menyebarkan ideologi Islam ini ke benak-benak manusia ya, khususnya kaum muslim ya, agar tergerak ya, agar tertarik ya, agar terdorong ya, kalbunya, pemikirannya untuk memikirkan dan memperjuangkan tegaknya sistem Islam ya, yang sistem ini adalah merupakan sistem yang berasal dari yang menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta ini, yang tentunya ini mesti sesuai dengan fitrah manusia. Maka kita bisa menyatakan bahwa hanya khilafah Islamlah yang mampu memanusiakan manusia, tidak sistem yang lain, baik itu sistem sekularisme kapitalisme maupun sosialisme komunisme. Baik, hadirin rahimakumullah, kami persilahkan bagi hadirin yang akan menyampaikan pertanyaan ya, ataupun tanggapan, ya, kami persilahkan. Baik, sambil menunggu barangkali ada yang akan disampaikan lagi oleh Ustaz Dr. Atin, kami persilakan.
Kita menunggu pertanyaan dulu, Ustaz. Ya. Di kolom chat mungkin. Ya. Enggak ada. Enggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Jadi enggak Belum ada. Baik, silakan. Nah, bagi hadirin rahimakumullah yang ada di ruang Zoom ya ini, nah, kita pada saat ini ya, tengah membahas tentang buletin kafah ya, edisi 184 dengan tema Isra Mi'raj dan urgensi khilafah yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan peristiwa Isra Mi'raj dan urgensinya ya di tengah-tengah kehidupan kita kaum muslim ya terkait dengan peristiwa ini dan apa yang disampaikan atau apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tadi juga disampaikan terkait dengan di bulan Rajab ini ya berkenaan dengan momen ya, di mana ada momen yang menggembirakan yakni Isra Mi'raj itu ya, dan ada momen yang di awal abad 20 ini adalah yang menyedihkan juga ya bagi kaum muslimin pasca keruntuhan khilafah Islamiyah yang itu adalah merupakan perisai pelindung kaum muslim ya, selama di masa kekhilafahan ini, maka tidak ada sistem, tidak ada aturan, tidak ada hukum yang diterapkan kecuali hukum sistem aturan Islam. Tapi pasca itu ya, sejak saat itu hingga kini, maka yang ada adalah kita dilingkupi ya, atau kemudian kita tidak lagi ya, dinaungi ya, dengan sistem aturan dan hukum Islam ya. Nah, tapi yang ada justru pada saat ini kita dilingkupi oleh sistem aturan dan apa yang kemudian dibuat ya oleh manusia dengan sistem sekuler kapitalismenya atau sosialisme komunisme ya, gitu. Dan tentunya kita juga bisa merasakan ya bagaimana kewajiban-kewajiban ya, yang telah Allah perintahkan kepada kita itu banyak yang terabaikan ya, karena ketiadaan yang bisa melindungi ya, yang bisa mengayomi yang bisa mengurus, mengatur sehingga aturan-aturan Islam ini bisa diterapkan secara sempurna di tengah-tengah kehidupan manusia. Maka inilah sebenarnya urgensi adanya atau segeranya atau kemudian upaya yang harus kita lakukan untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah ini di tengah-tengah kehidupan manusia pada saat ini dan tentunya yang akan datang. Dan hadirin rahimakumullah, usia atau waktu ya, waktu yang satu abad ini adalah waktu yang
sangat panjang, sangat panjang, dan sangat melelahkan bagi kita semua, karena kehidupan yang melingkupi kehidupan manusia, khususnya kaum muslim, adalah kehidupan yang tadi itu ya, tidak normal, ya, tidak normal. Sebagaimana kalau mungkin digambarkan ikan yang hidup di daratan ya, tanpa air, gitu ya, seperti itu. Normalnya ikan itu hidup di air yang seperti itu. Ya, tentunya ini adalah hal yang tidak normal, gitu. Nah, maka dari itu untuk mengembalikan hal ini perlu kiranya kaum muslim ya bahu-membahu untuk bersama berjuang, ya, baik itu kita yang ada di negeri kita di Indonesia ya, ataupun kaum muslim yang ada di Jazirah Arab atau di Syam ataupun di Eropa gitu, ya, ataupun juga di Amerika dan di tempat yang lainnya ya. Dan momen Rajab ini alhamdulillah ya, pada saat ini kaum muslim ya beberapa dekade ini terus ya menggencarkan mengopinikan ya, pentingnya kaum muslim memperjuangkan perisai ini, pentingnya kaum muslim bersama-sama untuk mengembalikan yang khilafah Islam ini ke tengah-tengah kaum muslim. Untuk itu tentunya kita yang sudah mempelajari ya, ataupun kaum muslim yang lainnya ya, yang juga tengah menggandrungi ya, tengah begitu ghirah Islamnya terus ya, meningkat, maka ini adalah potensi yang besar ya, potensi umat yang besar ya, di mana ketika itu disambungkan, dihubungkan ya, maka akan muncul ya, akan tumbuh ya, kesadaran kita semua untuk bersama-sama yang memperjuangkan banyak khilafah sebagai upaya untuk menegakkan kebenaran ini dan upaya untuk melaksanakan kewajiban ini ya bersama-sama. Dan ini adalah merupakan tajufur ya, mahkota kewajiban yang itu harus menjadi prioritas kita ya di dalam memperjuangkannya. Allahu a'lam bishawab. Maka barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan di kolom chat sudah ada itu. Belum ya? Belum. Baik, silakan Ustaz Dr. Agim, barangkali ada yang akan disampaikan. Tunggu penanya nggak ada, ya udahlah nggak apa-apa. Ya, tambah ya, saja. Ya. Kalau nggak ada yang bertanya lagi ya sudah, kita tutup saja. Silakan Ustaz, barangkali ada yang mau disampaikan lagi untuk. Ada berita gaib. Nah, berita gaib itu bukan acara gaib-gaib yang di televisi itu ya, bukan. Ya, silakan. Ada berita gaib, artinya Rasulullah pernah menyampaikan sebuah kabar dan itu belum terjadi dan insya Allah akan terjadi. Ya. Nah, kapan waktunya? Ya. Saya bacakan hadisnya. An Thauban Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha zawali. Ya. Innallaha zawaliyal ardo fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati saya belughu mulkuha ma zuwiyali minha wa u'titul kanzaini al-akhmara wal abyad Nah, jadi ini saya potong sedikit aja, saya potong. Hadisnya itu agak panjang, saya potong. Ya,
Saya harapkan dengan pemotongan sampai di sini insya Allah sudah mencukupi untuk mendengarkan ini adalah berita gaib. Ini, ya. Dari Thauban, ada seorang yang namanya Thauban, yaitu mantan maula. Maula itu hamba, ya, hamba sahaya dari Nabi Muhammad SAW, yang berkata begini. Ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Thauban. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah melipat atau menghimpun bumi ini untukku, sehingga aku bisa melihat seluruh isinya dari ujung timur sampai ujung barat. Sesungguhnya kerajaan atau kekuasaan umatku akan menjangkau seluruh bumi yang telah Allah himpunkan untukku, dan aku dikaruniai 2 perbendaharaan, yang merah dan yang putih. Nah, dan seterusnya hadisnya. Saya bacakan terjemahnya saja. Ya. Aku pun memohon kepada Tuhanku agar umatku tidak dihancurkan oleh paceklik yang menimpa secara merata, dan agar mereka tidak dikuasai oleh musuh dari luar yang dapat menghancurkan pusat kekuatan mereka. Nah, selanjutnya, ya. Tuhanku lalu berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya apabila aku telah putuskan suatu perkara, ia tidak bisa ditolak. Aku berikan karunia kepada umatmu agar tidak dihancurkan oleh paceklik yang menimpa secara merata, dan tidak dikuasai oleh musuh dari luar yang dapat menghancurkan pusat kekuatan mereka. Meskipun seandainya seluruh manusia di penjuru bumi disatukan untuk saling menghancurkan mereka dan saling menawan mereka satu sama lain. Nah, ini berita gaib. Kenapa saya katakan berita gaib? Sekaligus berita gembira. Nah, ini adalah kasih sayang Rasulullah kepada kita. Nah, kita didoakan supaya tidak sampai dihancurkan oleh musuh dari luar, sehingga bisa sampai menghancurkan kekuatan, pusat-pusat kekuatan kaum muslimin. Dan kita tidak dihancurkan oleh paceklik yang merata. Nah, itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya sudah didoakan, dan itu dikabulkan. Ya, sudah dijamin. Nah, kemudian berita gaib yang mana yang ingin saya sampaikan di sini? Ini, ya, saya baca ulang, ya, saya baca ulang. Faro'aitu masyariqoha wa maghoribaha wa inna ummati saya beluhu mulkuha ma zuwiyali minha. Nah, ini ya, saya bacakan artinya. Sesungguhnya Allah telah melipat bumi ini untukku sehingga aku bisa melihat seluruh isinya dari ujung timur sampai ujung barat. Nah, ini sungguh kerajaan atau kekuasaan umatku akan menjangkau seluruh bumi yang telah Allah himpunkan untukku. Nah, itu. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa nanti kekuasaan umatnya adalah dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, pengertian dari apa tadi itu? Ada tadi kalimat masyrik dan maghrib. Nah, itu ya. Al-masyarik dan al-maghrib. Nah, itu. Dari timur sampai barat. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Gini, penjelasan sedikit. Apabila berbentuk jamak, dua kata ini menunjukkan arti tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ya. Al-masyarik dan al-maghrib. Ya. Menunjukkan arti tempat terbit dan terbenamnya matahari setiap hari. Atau permulaan dan akhir setiap musim. Nah, gini, matahari terbit di timur, matahari terbenam di barat, itulah
itulah bumi seluruhnya yang telah Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW adalah seluas itu. Seluas apa yang dijelaskan tadi. Yaitu dari ujung timur, ya, tempat terbitnya matahari, sampai ujung barat, yang paling barat, yaitu terbenamnya matahari. Jadi semuanya. Dan kita harus mengingat sirah, bahwa Nabi Muhammad SAW sampai beliau meninggal, kekuasaan umat Islam itu belum berkeluarga wong mbaknya yang belum sampai seluas itu. Mbaknya yang Jazirah Arab. Nah, ya kan? Baru sekitar Jazirah Arab saja. Belum sampai seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah tadi itu, yaitu dari ujung timur sampai ujung barat, masyariq wal maghrib. Ini yang saya maksud berita ghaib. Dan itu tidak mungkin, ya. Maksud saya tidak mungkin itu apa? Tidak mungkin kekuasaan umat Islam itu, ya, bisa mencapai dari ujung timur sampai ujung barat tanpa adanya khilafah. Itu nggak mungkin. Nah, kan nggak mungkin itu. Sedangkan berita yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak pernah ngomong, ya, dengan hawa nafsunya, tidak pernah. Ya. Gitu, seperti itu. Jadi inilah yang saya maksud dengan berita ghaib, dan insya Allah akan terjadi. Ya. Dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Maka kekuasaan umat Islam akan dari ujung timur, ya, sampai ujung barat. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Dalam hal waktu kita nggak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ya apa mungkin kekuasaan dari ujung timur sampai ujung barat itu terjadi, terwujud tanpa adanya institusi yang jelas, gitulah. Yaitu khilafah. Itu saya rasa tidak mungkin. Nah, maka nyambung sebenarnya bisyarah Rasulullah, tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang, ya, khilafah ala minhajin nubuwah. Dengan bisyarah yang kedua tadi ini. Ya. Nyambung, dalam pandangan saya nyambung. Itulah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karunia kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW yang telah diperlihatkan, dan karunia kepada umat Nabi Muhammad SAW yang akan dikaruniai kekuasaan dari ujung timur, ya, tempat terbitnya matahari, sampai ujung barat, tempat tenggelamnya matahari. Dan itu adalah seluas-luasnya bumi, seluruh bumi. Nah, tuh. Hadis ini, ya, saya sampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan. Nah, dalam Kitabul Fitan, artinya Kitabul Fitan itu apa? Kitab tentang huru-hara, ya, bab masalah fitnah-fitnah, gitu ya. Artinya kalau kita terjemahkan enak itu huru-hara, huru-hara menjelang kiamat. Nah, Kitabul Fitan dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, ya. Ya, dalam bab dalam Kitabul Fitan, maaf, ya. Dan kalau Imam Muslim sudah meriwayatkan, Masya Allah, dalam pandangan saya tidak ada tempat, ya, untuk tidak mempercayai. Imam Muslim sangat selektif dalam meriwayatkan hadis. Ya, Kitabul Fitan atau bab huru-hara menjelang kiamat, ya, bab halaku hadhil ummah ba'duhum bi ba'din, ya. Artinya hancurnya umat Islam karena saling menghancurkan satu sama lain. Seperti itu. Nah, barangkali ada yang mau menelusuri, mangga, nah, silahkan. Mungkin ada di antara kita yang punya kitab Sahih Muslim atau kitabnya Imam Muslim yang lain, silahkan. Nah, alhamdulillah kalau ada yang mau menelusuri.
Saya kira itu Ustaz, tentang penjelasan tambahan. Adapun karena ini adalah bedah kafah ya, saya juga ingin mengutip surat yang dicantumkan di buletin kafah itu kan ada surat An-Nasr ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam penjelasan kitab Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan panjang lebar sekali beliau menjelaskan dari riwayat-riwayat ini riwayat itu ini turun pada waktu peristiwa Wada, Haji Wada ya, dan menyiratkan dari situ menginformasikan bahwa surat itu menjelaskan bahwa sebenarnya adalah kabar bahwa dengan datangnya surat itu Nabi Muhammad SAW itu tidak lama lagi akan meninggal, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Yang ingin saya sampaikan dari sini adalah begini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah, jika telah datang nasrullahi wal fath, pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, itu loh. Wa ra'aitan nasa, maka kamu akan melihat orang-orang itu ya dakhulun nasa ya. Orang-orang akan melihat, maaf ya. Saya ulang lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhulun yadkhulu ya. Akan masuk. Nah, kalau kemenangan Allah sudah diberikan, kalau pertolongan Allah sudah diberikan, maka kamu akan melihat orang-orang itu masuk secara berbondong-bondong. Kemana? Ke dalam agama Allah. Nah, dan mohon maaf saya menyampaikan pengertian yang saya pribadi adalah begini. Bahwa pertolongan Allah itu nanti adalah dengan datangnya khilafah Rasyidah alamin haji nubuwah. Khilafah Tsaniyah. Yang kedua, yang dengannya akan bisa mencurahkan rahmat ya ke seluruh alam dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Ya, rahmat Allah itu akan tercurah luas ke seluruh alam. Sehingga orang-orang itu pada masuk dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Masuk dalam agama Allah dengan sukarela, dengan sangat mudah. Nah, nggak seperti sekarang. Nah, kita melihat sebagaimana lawan darinya, ya, lawan dari, mohon maaf kalau saya menyampaikan pemahaman saya pribadi. Artinya apa? Saya sampaikan begini. Kalau salah itu kesalahan saya pribadi. Ya, gitu. Boleh dikoreksi, sangat boleh. Keadaan sekarang ini adalah sebagaimana gambaran Rasulullah SAW, umat Islam sebagai, seperti ya, hidangan di atas meja. Semua orang pengen makan, semua orang ingin mencaplok. Nah, itu sangat berlawanan dengan kondisi nanti ketika Allah sudah menurunkan pertolongannya. Ya, orang-orang akan berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Bukan memusuhi, ya beda kan? Bukan memusuhi, tapi malah masuk. Seperti itu barangkali penjelasan dari saya. Mangga Ustaz, saya kembalikan. Wallahu a'lam. Ini ada satu pertanyaan barangkali bisa ditanggapi. Bismillah, izin bertanya, apakah di dalam Isra Mi'raj apa yang terjadi tentang kejadian siksa neraka atau orang yang masuk surga? Apakah gambaran itu bisa dijadikan dalil? Silakan. Wallahu a'lam. Nah, itu jawaban paling gampang. Ya. Baik, ini memang pembahasannya panjang ya, berkaitan dengan sebagainya. Pembahasan itu perlu kajian hadis tersendiri, Ustaz. Ya. Terkait dengan kedudukan ya sunnah ya, nanti akan
bahas panjang lebar nanti di kesempatan yang akan datang. Karena gini, kita mendudukkan berita gaib itu kan sebagai berita gaib, gitu. Ya, kita mendudukkan berita gaib itu sebagai berita gaib. Bisa jadi itu adalah suatu kabar gembira, bisa jadi suatu kabar duka. Nah, dan bisa jadi hadis itu bernilai suatu apa yang menyemangati itu ya. Misalnya tarhib, nah, atau sesuatu berita yang tarhib, sehingga kita bisa mendapati hadis-hadis itu sebagai tarhib wa tarhib, ya, sesuatu yang menyemangati atau sesuatu yang menakut-nakuti, tapi itu bisa diambil, gitu. Jadi kalau kita melihat hadis itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang tarhib, ya, menyemangati, kita ambil hadis itu, nggak masalah. Menyemangati maksudnya apa? Menyemangati untuk beramal, nah itu, ya, untuk menyemangati untuk beramal, nggak masalah. Nah, kemudian hadis itu kok menakut-nakuti, nah, karena ada dua istilah tadi ya, tarhib wa targhib. Nah, satu menyemangati, satu menakut-nakuti, itu pun nggak masalah, kita ambil hadis itu, berita itu, khabar itu kita ambil, nah, supaya kita selamat, terhindar dari hal-hal yang menakutkan itu. Nah, itulah sikap kita pada hadis-hadis itu. Nah, pertanyaan tadi itu kan hadis tentang siksa neraka yang begini-begini. Nah, itu kan menakut-nakuti, kita ambil, ya. Jangan dibuang. Nah, seperti itu, Ustaz. Ya. Baik. Jazakallah. Baik, hadirin rahimakumullah. Sehubungan dengan waktu juga kita sudah pukul 17.31, ya. Nampaknya ini saatnya kita untuk mengakhiri acara kita pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di kesempatan yang akan datang, tentunya dengan tema yang baru, yang berbeda, dan tema yang kekinian, ya. Insya Allah nanti kita akan bahas, insya Allah di edisi yang akan datang, di edisi 185, ya. Dan sudah masuk nanti ke bulan Sya'ban, ya. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah katsiran, ya, khusus Kang Ustaz Dr. Atim yang amin doayakum sebagai pembicara untuk buletin untuk pembahasan atau kemudian kajian bedah buletin Kepah edisi kali ini. Dan juga kepada hadirin rahimakumullah yang sudah bergabung di ruang Zoom ini, dan juga kepada para penanya yang sudah menyampaikan pertanyaannya, mudah-mudahan tidak puas dan kita bisa bahas lagi di kesempatan yang akan datang. Untuk itu, mari kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Ya, Terus bagi Ustadz Dian yang sudah mendoakan saya supaya sehingga saya jadi sehat, bisa mengisi materi ini. Amin.